dikalahkan oleh syaitan. Mungkin orang-orang seperti orang-orang awam, orang-orang yang memang lemah imannya. Ketika seorang di antara kita berusaha untuk beribadah, dia berusaha ibadah lalu mampu untuk beribadah, syaitan juga tidak menyerah. Syaitan itu tidak menyerah. Dia akan berusaha menjadikan kita dibiarkannya beribadah, tapi ibadah kita tidak mendapatkan gobul di sisi Allah, bahkan berjadi mendapatkan kemurkaan dari Allah. Dengan apa? Dengan minha diantaranya dengan isti'jal, terburu-buru. Kita saksikan begitu banyak di tempat-tempat kita, mungkin di wilayah kampung kita, baik sholat taraweh bahkan baca Quran, mereka ngejar target, ngejar khatam. Sholat 23 tidak salah-salah, bagus, indah, tapi dengan cara yang buruk. Tomaknina tidak kati, bacaan tidak sempurna, yang cuma didapat sama ya, payahnya beda. Bacaan tidak wadah, bacaan Fatihah terutama itu harus benar, rukun-rukun dalam sholat harus benar. Oh, apa kata tonggak-tonggit, ya, tomaknina, maaf, ada orang yang penting tomaknina. Jadi sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, cepatnya nanti sholat gitu. Yang penting tomaknina. Jawabannya bagus, cantik. Tapi Rasulullah tidak ngajarkan yang penting tomaknina. Rasulullah sudah ngajarkan bacaannya, ada bacaannya, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu milus samawati wal ardi wa syaitan ja'in ba'da wuku Allahu akbar, ada bacaannya. Subhanarabbiyal azim wa bihamdi subhanallah. Sami Allahu liman hamidah, sujud, ada dua sujud, ada bacaannya kalau. Ini kami pernah dengar dewek. Jawaban seorang ketika kita tegur, intinya semuanya cepatnya, ayo penting tomaknina. Memang tomaknina itu syarat. Ya, kalau tidak tomaknina batil salat. Tapi salat seperti ini belum tentu di tomaknina benar. Nah, ini jadi orang dibikin oleh syaitan isti'jal, maco, bukan, ngejar target. Kadang-kadang maaf kita sama kita nih, apalagi kita kawan akrab, nanya berapa juz dapat, tanya berapa juz dapat. Nah, semalam tuh ngantuk nih, enggak ngaco, anak cuma sejuz semalam, baru 16 lagi nih. Adalah 21. Adalah 21. Kawan 16, ini baru 12 kan? 16, 21. Ngejar hamba Allah nih, 21. Aku harus sampai 25 besok. Ngejus. Banyak ngejus sekarang. Ya. Pinggir jalan banyak ngejus. Dia ngejus kan. Semangat ngejus. Tapi maaf, naudzubillah lagi bacaannya naudzubillah jauh dari indah, jauh dari benar, jauh dari tampil. Yang penting sampai belepot macur sampai Allah. Ngeri kita dengannya. Tak jelas. Makhraj tak jelas, sabdunya tak tahu lagi, panjang pendek tak tahu lagi. Nah, ini kiat syaitan. Memang kita disuruhnya ibadah, tapi dengan isti'jal, dengan cara kita dibuatnya terburu-buru. Apalagi dengan usyupulan, lah khatam. Aku dengan ngomong sudah masuk malam, sore ini 29, malam ini dihatamkannya. Kita baru 17. Oh, ngejar gitu. Ngejar target anak pun tahun ini anak harus 3 kali khatam. Bagus ikhwan. Kalau memang kita meluangkan waktunya untuk itu. Kita waktu tidak kita luangkan, tapi kita pengen ngejar 3 kali khatam, hanya ngejus ngebut. Bahkan ada orang itu skewet dia kan. Nak ngejar tadi, pas tak ada urusan melok, giliran dia maco, wong menengah galot. Wong lain maco, dia lanjut jusan dia. Ada yang macam itu. Ya, orang pengen ngejus. Tujuan saudara benar, adabnya tidak benar. Itulah yang nanti terjadi seperti yang kami sampaikan di Masjid Darul Mutakin kemarin. Al-Quran hujjah laka au alaik, kata Rasulullah. Bisa jadi nolong kau, bisa jadi nuntut kau ke neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Masuk juga salat. Ya, kita kadang-kadang ngeri dengan salat zaman sekarang, salat tarawih. Di mana yang paling cepat, di situ paling kami. Kadang-kadang assalamualaikum enggak terdengar A-nya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Imamnya masya-Allah semangat. Semangat 45. Allahu akbar, Allahu akbar. A-nya tak kata tak terdengar. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wih, ngeri lah. Yang kalau kita rekam, kita buka pelan-pelan suara tadi itu, mungkin Fatihahnya baca berpuluh kesalahannya. Dari segi makhraj, sabdunya, panjang pendeknya. Apa artinya salatnya? Maaf ya kan, bukan cuma sia-sia loh, boleh jadi diadab oleh Allah. Bukan cuma sia-sia, boleh jadi diadab oleh Allah. Karena Allah tersinggung. Hamba ini ngadep dia dengan cara bermain-main. Ibadah yang seperti itu yang berlindung Imam Ali bin Muhammad dalam doa beliau, Allahumma la taj'al hasanati hasanat man abghatahu. Ya Allah, jangan kau jadikan kebaikan aku adalah kebaikan wong yang kau benci. Nah, ini kiat-kiat setan ini masuk kalau ini akan kami jabarkan ya.
kiat-kiat syaitan untuk merusak kita biar kita tidak dekat sama Allah, itu dengan amalan yang bukan dipuji bahkan dibenci oleh Allah. Tadi pertama dengan 11 tahun pun dilakukan istijal, mencukukan terburu-buru, segala macam dengan buru-buru. Nah ini bahaya ikhwan, ya, bacaan salah maknanya berubah berdosa gitu, mencukuran itu. Ya, kalau salah berubah maknanya karena kelalaian berdosa. Solat kita tidak diterima Allah. Banyak ucapan syahadat, ya, syahadat, hal yang sepele. Karena ngebut tahiyatul Allahu Akbar, tahiyatul barakatuh, salatu thayyibatul, assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hal yang sepele, kan? Tapi fatal ini salah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Haknya hilang. Asyhadu, bukan asyhad. Asyhad itu artinya pedih atau sangat keras. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seharusnya asyhadu, ngebut, istijal. Yang macam ini bukan cuma dapat pahala, boleh jadi didapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau uang itu tidak lepas nih, tak pacak setan ngalahkan orang dengan cara istijal. Sebaliknya, bi takasul, dengan cara malas-malasan. Malas-malasan. Salat, uang sudah Allahu Akbar, tak tegak kawan, masih duduk. Kadang kafir dan kelakar. Waladhdallin, amin. Kawat tu imam macam inna atayna, berdegup tegak langsung. Kalau ini masjid, model masjid kita dalam Mutakin, Masjid Agung, 30 juz, sehari sejuz. Megang Quran kawan, duduk nyantai. Tahu dia sedikit lagi nak rukuk, langsung tegak tutup plek. Allahu Akbar. Idak macam Fatihah dia. Berilmu dia. Fatihah ditanggung imam jadi masbuk. Haula. Ini dibenci oleh Allah ya kawan. Bermain-main dalam ibadah. Bermain-main dalam ibadah. Nah, nyantai. Ya. Sop depan kosong, ajulah. Kalau ibadah tidak ada tawadhu ikhwan. Sop depan boleh kita rebut, walaupun di situ ada orang tua, boleh kita berlomba-lomba. Sop depan, azan, itu yang kita tidak suruh ithar. Mbak di depan. Ya, cuma kita ngukur diri. Kalau kita maaf tak begitu paham, tak begitu menguasai posisi untuk di belakang imam, minggir, jangan di belakang imam. Ini kali mau ada kasus kita dah bingung. Ya, imam lupa kunut, kita subhanallah, belakang imam kuat loh. Ya. Bi takasul kasran, itu sifat orang munafik, kawan. Sifat orang munafik. Kalau salatnya kusala, disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis tadi. Malas-malasan. Nah, laki siwak tidak, solat palak lentok sini, entok sini, kadang ketek semayang, menunjukkan malas, tidak ada himmah, bukan gagah Allahu Akbar, gagah. Begitu imam Allahu Akbar dia langsung Allahu Akbar. Nah, nyantai. Oke, sekarang komentar panjang ini imam tu. Awak pemalas. Ikhwan, wong jadi malas ibadah ini banyak sebab. Ya, pernah kita bahas dan asati sering menyampaikan ini. Imam Abdullah ada semua salaf. Kalau yang sering kami sampaikan, ya karena maaf, makan duit haram, makan dari rezeki yang haram atau syubhat, otomatis malas pasti itu. Ya, kata kita makan duit haram itu gagah belajar solat, kalaupun ini pencitraan. Ya, kalaupun juga solatnya tidak terima Allah. Ya, nah, kita insya Allah tidak tersentuh dengan syubhat dan haram. Tapi ada satu lagi yang membahayakan gitu. Apa? Kekenyangan. Kenyang dari yang halal, kekenyangan dari yang itu buruk. Kekenyangan dari yang halal itu buruk. Membuat kita ibadah malas. Tadi semayang. Ini soal adab waktu ulama salaf. Jadi kalau memang orang itu capeknya karena ibadah, ngantuknya karena itu begadang, capek untuk ibadah. Ini bukan karena kekenyangan, ngangop tadi lagi semayang, lagi maco kan, ayo kalah jangan bisa maco masih, ya Allah banyak itu maco kan dengan suara yang gawat ngantuk tadi. Astagfirullah. Ini yang Quran bahkan jumus kita termasuk ikhwan yang ngantuk buat jangan baca Quran ya, boleh sambil cengang. Kadang-kadang minta maaf nih, ada pada yang buruk yang kadang-kadang kita
tidak sadari. Baca Quran, pas ngantuk, bagal Quran dia. Kita tutup dengan hawanya kita. Oh Allah, cuma males, kusala, ngambil Quran, sungkan. Perkata nak nyuruh orang baik. Dia musola di masjid duduk dia. Tidak nak tegak ngambil Quran tu sungkan, nunggu masuk langgar ke. Sampai kan 10 menit belum masuk, belum tegak dia. Ada masuk langgar. Ente tolong ambil ke. Apa masalah? Minta ambil Quran, dah terima. Bekas lembar 2 lembar. Duduk, tutup kelakar. Kelakar. Nah, itu cara syaitan yang kedua. Orang solatnya, Allahu Akbar. Allah mana mida. Lesu. Rukuknya lesu, sujudnya lesu. Sampai kadang-kadang dia melakukan hal-hal yang membatalkan solat dan dia tak tahu. Sujud baru nempel dengan langsung Allahu Akbar. Duduk dengan langsung nak sujud lagi. Bil kasal. Tadi pertama dibuatnya kita memang untuk ada kesamaan dengan tidak beribadah. Kedua isti'jal. Selamat kita, ibadah kita, tapi disuruhnya kita terlalu semangat, dipompanya semangat tadi sampai kita terlalu berlebihan, malah rusak ibadah kita. Terburu-buru. Solat ngebut-ngebut, baca Quran juga ngebut-ngebut, bahkan bukan cuma sia-sia dak terima Allah, dosa lagi ada. Selamat dari istijal, kusala tadi. Males-malesan. Malesan. Nah, majlis misalnya ada orang kampung ini misal ya. Majlis pucuk majlis ini. Oh, apa pula nak pucuk sungkan aku. Ya. Kalau buka di pucuk, naik. Ya. Tahu fadhil ilmu, fadhil kalau macam sungkan. Nah, kalau kita tadi tu gara-gara buku hati-hati ikhwan. Ya, makan kebanyakan walaupun dari yang halal itu buruk. Bisa menjadikan kita lemah, bawaan ngantuk, bawaan nak tidur. Selamat kita lagi. Solat kita Masya Allah. Allahu Akbar. Cantik ikhwan. Menang belum kita? Setan bis. Belum. Kalau setan berjuang sampai titik tarah penghabisan. Kau hancur atau aku hancur? Ini lewat. Terus sembahyang, istijal tidak juga, takasir tidak juga. Selamatkah kita? Tidak. Dia hancurkan ibadah kita lewat apa? Muncul sifat riya, sum'ah, tak jingok wong. Oh, mulai langgar. Selesai tarawih, wong duduk di teras, kita muka Quran. Kalau ini tidak pakai riya, Allah indah luar biasa. Setan masuk. Sum'ah atau riya. Sum'atan, riyaan wa sum'atan. Ini dua beradik. Riya itu dari pandangan, minta dijingok wong. Kalau sum'atan itu minta dipuji di belakang. Oh, Masya Allah ni. Wong ngecek dia bang, nyampe katanya, entah nyampe besok-besok nyampe ni atau dari orang lain yang muji dia. Wah, senang dia. Kalau orang soleh kan takut ibadah dia diketahui orang, ibadah dia dipuji orang, ngeri dia, takut. Kalau kita senang, ya, ada orang muji kita, oh inti Masya Allah ni kata orang sedekah macam inti. Ya. Kita sedekah kemarin sampai kabar ini kesimpulan muji kita. Senang. Tidak ada biasa baik. Berapa ngabis kemarin? Tidak ada apa, cuma 10 juta. Wah, bangga, senang. Intilah hatam 2 kali. Ya lah, goyo baik. 2 hatam 2 kali tu goyo baik jadi. Ya. Senang dia, banyak membicarakan tentang diri dia tadi, gembira. Habis ibadah kita ya. Riya juga sama. Riya tadi, minta jingau. Ikhwanan huwa usi binasu'ikum taqullah. Jangan pernah kita beramal karena manusia. Jangan pernah meninggalkan satu kebaikan karena manusia. Ini hakikat riya, sama baik. Berbuat karena manusia, meninggalkan satu amal karena manusia, sama baik. Ya. Kita biasanya misalnya baik habis sholat, kita biasa sholat tasbih di langgar. Sepi kata wong waktu duha, sholat tasbih. Pas suatu hari kita nak ke langgar, ni ada wong. Tak jadi dalam makan begini wong. Tak sholat tasbih kita. Inilah hakikat riya. Inilah hakikat riya. Ninggalkan amal karena manusia. Bukan cuma beramal karena manusia. Kalau beramal karena manusia jelas. Bahkan ulama sebenarnya mengatakan itu syirik khafi sudah. Syirik sudah masuk. Walaupun bukan syirik mengeluarkan dari Islam. Cuma benar orang itu berarti beribadah bukan untuk Allah, bukan karena Allah. Nah, ada juga orang yang meninggalkan amal soleh karena
manusia. Dia biasa ngamalkan sesuatu, pas ada uang tak jadi dia ngawi gitu. Biasa dia mesti ke langgar, mesti pas ada uang tidak mesti ke langgar dia. Kenapa? Tak lemak gaji ngok uang. Tak lemak gaji ngok uang. Sedekah, kita sedekah. Uang yang selamat dari riak memang belum tentu mencapai keikhlasan. Tapi orang ikhlas insyaAllah selamat dari riak. Ikhlas karena Allah. Boleh jadi orang beramal selamat dari riak tapi dia tidak ikhlas. Boleh jadi. Ya. Kita ngirim makanan ke acara buka bersama. Tapi kita tidak pengen orang lain tahu makanan ini, makanan mewah bagus belaga. Kita kirimkan atau dongim ke untuk langgar ngadukan buka bersama misalnya. Oh, ini pas turun dari becak. Wow, mantap juga. Bodem sak. Jarang kita makan bodem. Bodem sak, pasti kapal ke kami di situ. Nah, lokasi ada bodem di kami, duduk. Mulai jadi bahan cerita. Siapa lah ini? Tak tahu tadi becak ngantar kan. Kita ada di situ. Kita ada di situ. Pas orang siapa mang? Tak tahu. Ada, aku ni tahu juga. Pokoknya ada nitip tadi minta antar ke sini. Cuma dia minta foto ke baik kalau sudah terima. Jadi aku numpang motor sudah. Kita ada di situ. Orang tak tahu kalau selamat kita dari riak. Begitu sudah terkapal, sudah buka, setiap pun tengok, oh bodem ni, langsung lagi kena pilih situ, matapak dah laku lagi sudah. Jadi bahan cerita, siapa ni? Tak tahu. Asalnya itulah Ami Hasan depan tu lah biasa. Ami Hasan, kan Ami Hasan tak lagi dia. Itu nama Bodin. Sebut nama bukan nama dia. Rasa hati tak nyaman. Rasa hati tak nyaman kamu. Orang lain yang dapat nama. Nah, berarti keikhlasan selamat dari riak. Selamat dari riak selamat. Tapi keikhlasan belum. Ketika orang muji, oh itu memang dia itu sering bukan langgar kita langgar lain juga. Allah dikim yang mau kalau ngirim nasi itu tak tahu nanggung nasi basmati tak tahu Husin tu Syahasan puji wong. Kita sebelahnya nahan dia tiba itu. Kalau orang soleh alhamdulillah kata yang tahu. Kalau orang soleh alhamdulillah kata yang tahu. Tapi kalau kita lemak yang Husin dapat nama. Husin dapat, Hasan dapat, aku yang menunjuk. Itu menunjukkan keikhlasan belum ada. Riya'an wa sum'atan. Lalu ikhwan rahimakumullah, kalau kita selamat dari sini, menang belum kita? Belum. Setan masih berusaha untuk menghancurkan ibadah kita. Kalau riya itu langsung dilihat orang. Kalau sum'ah itu boleh jadi besok atau lusa atau nanti. Pujian itu datang baru nyampe ke kita dan kita senang memuji kita. Selamat dari ini, meninggalkan amal tidak, istijal ngebut-ngebut ibadah tidak, malas-malasan tidak, ibadahnya sempurna bagus, riya pun tidak. Tapi muncul sifat yang tahina ini yang paling dikhawatirkan oleh para salihin. Muncul sifat ujub. Muncul sifat ujub. Dia ibadah di rumah tak ada yang tahu. Malaman tak tidur, tak ada yang tahu. Orang tu semayang tegak 3 juz Quran dia tegak DPR. Masya Allah. Tak ada orang tahu. Biasa baik. Pas datang ke musola, ke perkumpulan apa, orang membicarakan tentang si fulan yang Masya Allah ibadahnya banyak. Dia dengar dari situlah. Oh Masya Allah budak itu Ustaz Cika itu istiqomahnya luar biasa. Semayangnya dengar setiap malam sejus. Setiap malam dia setelah tarawih itu ngejus lagi 2 juz malam. Kita dengar Ustaz di hati kita, baru 2 juz, anak 5 juz. Anak 5 juz. Ketika kita datang di suatu tempat tidak dihormati orang, karena orang nyengok kita zahir biasa-biasa baik. Kita duduk di belakang ada orang yang casing baik sebenarnya, cuma dimuliakan lebih mulai hati kita. Ayo orang dah tahu siapa aku, langsung tahu aku duduk semua depan, langsung tahu aku didudukkan di depan. Nas'alullah afiyus salam. Ini yang paling mengerikan ikhwan. Tentang sedekah sirnya kita. Sedekah sir itu indah, tapi kadang-kadang di situ kita dilemahkan. Yang ketika sedekah sir tidak ada orang tahu. Kita sedekah terang-terangan, memang dianjurkan, dua-duanya gawe kan, sedekah terang-terangan dan sedekah sir lakukan. Terang-terangan banyak cara, banyak niat yang bisa kita lakukan. Sedekah sir kita lakukan juga, karena lebih dekat kepada keikhlasan dan mencegah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sedekah terang-terangan, misalnya kita ngenjuk sekian, dengan jumlah yang tidak perlu besar, tapi sedekah sir kita ni besar, orang tak tahu. Ada orang lain ngenjuk juga besar.
Pengujilah, oh Syahno tu lah, aku jengok dari kemarin tu tak kati yang unjuk sampai 1,5 juta. Syahno tu lah, kita unjuk 2,5 juta tapi sir. Set di hati kita, tak tahu aku 2,5 juta. Cuma tak pakai nama aku. Pakai nama almarhum Abdullah. Abdullah, ya Abdullah banyak. Mulai, macam ni na'udzubillah dzalik muncul pada diri kita kadang-kadang selamat dari sum'ah, dari riya, lalu muncullah lewat ini tadi nasallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala keburukan amal ibadah. Dari situlah ya banyak salaf kita mengingatkan, termasuk tadi yang kami sampaikan Imam Ali bin Muhammad Muslim al-Habsyi dalam doa munajat beliau mengatakan, Allahumma ja'al hasanati hasanat man ahbabtahu wa la taj'al hasanati hasanat man abghadtahu. Ya Allah, jadikanlah kebaikanku adalah kebaikan wong yang kau cintai, bukan kebaikan wong yang kau benci. Jadi ada orang berbuat baik tapi dibenci Allah. Siapa itu tadi? Yang sholat, ibadah, ngaji ataupun tapi sebasingan. Diceritakan ikhwan di dalam kitab tentang syaitan. Ya. Ada orang sholat tanpa ilmu, sholat tanpa ilmu. Oh, semangat sholat tanpa ilmu, sehingga banyak hal yang membatalkan sholat dia tidak tahu. Baca Quran tanpa ilmu, tidak mau belajar tajwid. Ya, sehingga dia bacanya salah, dosa bahkan. Dia tidak tahu etika adabnya. Ini menjerumuskan dia ke dalam dosa. Nah, di sini ceritakan ikhwan ada orang yang sholat seperti mustajil. Diceritakan dalam kitab ada setan. Orang ini sholat dekat pintu masjid, lagi sholat. Setan itu dekat depan pintu, tidak masuk. Kawannya datang, ngomong sama kawan di bahasa pergaulan gitu. Lo, ngapa tidak masuk? Itu nah lo, orang semayang tuh, ganggu, goda. Entah apa. Kau janganlah sholat dia. Pasti nggak sholat, cacut. Tak perlu kita goda lagi sudah. Solatnya sudah tak terima Allah. Ngapa kita nak capek-capek? Ngapa kita nak capek-capek? Nah, ada lagi sama yang seperti ini, orang lagi solatnya bagus tapi tidak digoda juga oleh setan. Pas setan tadi tidak menggoda, ada kawannya datang ngomong, kenapa kau nak ganggu itu? Tugas kita ni kita ni suruh ucuan kita menggoda orang solat. Ya, ini kau paling bawahan. Kalau naik pangkat banyak-banyak nggak goda manusia. Uji kawannya, sudahlah, apa? Makan duit haram. Tak apa dia, tak apa ngoda, tak terima Allah juga. Setan tu tahu. Cari yang lain baik. Ada sih yang lain lagi, kawan. Ya. Ada seorang sholat ibadah, di sampingnya dong tidur pulas. Sampingnya sedang ibadah sholat. Ketemulah setan tadi juga dialog. Itu setan ini. Setan ngomong, kau ngapa kau ganggu itu orang sholat? Tidak sanggup aku. Ngapa? Itu yang sebelahnya tu. Ngapa? Tidur. Iya, tidur. Tapi cobalah kau pakai. Begitu orang ni nyoba, setan ni marahin nak godain sing solat, pes lagi dia langsung. Tak kuat. Setan yang dari api kepanasan. Kenapa? Kena hembusan nafas orang yang tidur tadi. Ternyata ini orang abid ghairu faqih, ma yatafaqqah fid din. Ibadah tanpa ilmu ibadah baik. Sementara yang sedang tidur ini orang yang alim, amil, wara'. Kebetulan sudah capek dengan ibadahnya tidur. Alim, amil, punya sifat wara'. Hembusan nafas dia pacak kuasa setan. Yang tadi ibadah, setan nak marahi malah. Karena orang tidur tadi, belagi malah setan tadi tu. Tak berani marahi orang yang solat tadi. Karena orang tidur tadi. Orang alim yang mengamalkan ilmunya dan punya sifat wara'. Ikhwan rahimani rahimakumullah, di bulan Ramadan kita disuruh untuk memperbanyak ibadah. Di luar Ramadan pun juga kita disuruh memperbanyaknya, terutama di bulan Ramadan ini. Banyak motivasi yang bisa kita timbulkan pada diri kita untuk menjadikan ibadah kita lebih banyak. Tapi ingat sekali lagi, kualitas ibadah itu yang lebih penting. Kuantitas boleh ditambah, jumlah ditambah, ya banyaknya taat kita ditambah, tapi yang terpenting kualitas ibadah kita. Kualitas ibadah akan kita dapatkan dengan ilmu, jelas, dengan ilmu. Nah, untuk memotivasi biar ibadah kita bertambah dan semangat. Pertama, tentu setiap ibadah itu menguntungkan dan merugikan kita kalau kita salah atau kita tidak melakukan.
Tapi di situ mungkin sering juga disampaikan yang bisa menjadi motivasi kita bisa menjadikan banyak ibadah, banyak sedekah, banyak sholat, banyak apapun dari ketaatan. Ketika kita jadikan, ya Allah, aku hadiahkan pahala ibadahku ini untuk bapakku fulan, makku fulan, la siyama kalau mereka sudah wafat. Ngejus Quran sejus nggak usah cukup. Nah, aku pengen jawab lebih, ngejus kita bakal lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Ini bisa menjadi motivasi untuk uang yang sudah wafat. Dan itu memang benar. Sedekah pun sama, cari duit yang halal yang banyak. Untuk apa? Nak bangun ke istana buat abah di surga, untuk nengahin kuburan umi anak dalam kuburannya. Sedekah sana, sedekah sini, dari duit yang halal. Ya. Terus dengan ibadah tadi, perbanyak baca Quran, perbanyak baca zikir, perbanyak segala macam yang baik-baik. Niatkan. Habis setelah saya melakukan ibadah tersebut, ya Allah, aku hadiahkan pahala ini untuk umiku, untuk abahku. Nah, ini mungkin sudah lumrah, ikhwan, ya, untuk yang di atas kita. Namun di sini perlu kita juga jadikan motivasi. Ya, mungkin ada sebagian kita, nah, dikatakan sudah masanya lewat, mungkin lewat, ya, tapi katakan tidak lewat juga. Apa? Kita banyak ibadah untuk mengajukan yang ada di tulang sulbi kita, untuk mengajukan yang ada di tulang sulbi kita, anak keturunan kita. Ini terutama masih syabab-syabab nih. Anda mengatakan lewat, ya mungkin sudah lewat, ya, mungkin kita ada yang sudah ada lagi produksi anak, karena kita sudah anak yang besar. Tapi ya kalau kita lihat sejarah orang-orang hidup bersama kita, bahkan orang-orang soleh, mereka ada yang sudah 70-80 tahun kawin masih dapat anak, masih memproduksi anak. Banyak orang-orang soleh seperti itu. Ya, kalau kita ambil contoh misalnya Habib Abdullah bin Umar Syatiri, abahnya Habib Salim Syatiri. Itu menikah terakhir umur beliau kalau tidak salah sudah 80, itulah lahirlah Habib Salim Syatiri. Tokoh wali, bab, amim, ya, imam yang besar, alim luar biasa. Ya. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ketika sudah Habib menikah dengan saudara Habib Ali Al-Munawwar, ya, kakaknya Habib Muhammad Al-Munawwar. Ya. Mereka menikah untuk apa? An-nasl, keturunan. Untuk keturunan. Dan kita juga mungkin masih berharap, mudah-mudahan siapa tahu, ya, kita bakal dapat anak lagi. Kalau kita memang sudah, ya mungkin tidak ada lagi anak, mungkin sudah umur sudah tak manau, barangkali minta maaf. Ini kemungkinan mungkin jadi, ikhwan. Gadar Allah kita dah tahu, boleh jadi minta maaf, nasalafiyah, istri kita wafat, lalu kita butuh pendamping, umur kita sudah mungkin 50 lebih, boleh jadi kita kawin lagi, boleh jadi dapat keturunan lagi. Nah, kam wa kam minas salihin yukthiru ta'at li ajli ma fi dhahri, untuk memberkahi anak keturunan yang ada di tulang sulbinya, sulbinya, sengaja memperbanyak ibadah, dibawanya ke tempat-tempat berkah, dibawanya kalau dia pergi haji, diperbanyak tawaf. Untuk apa? Bukan untuk diri dia sudah pasti dapat, tapi ngajukan yang ada di tulang sulbinya, biar dapat keberkahan, biar dapat kemuliaan, memperbanyak ibadah, memperbanyak sujud. Ini melok terus. Nah, sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, kalau taat dia melok, kita hati-hati. Ketika kita bermaksiat, anak keturunan kita melok juga. Anak keturunan kita juga bakal melok. Antum ingat cerita tentang Imam Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab. Ya, alhamdulillah dengan takdir Allah beliau hidup di Palembang, meninggal di Palembang. Ya. Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab, waktu beliau hijrah, waktu beliau ziarah ke Hadramut, ke kota Tarim, orang tidak ada yang tidak kenal sama beliau, dan tidak ada yang tidak cinta sama beliau, semua mencintai beliau, termasuk kibar-kibar auliaillah. Sampailah pada saat berkumpulan suatu pengumpulan besar, dan banyak ulama, banyak orang alim, banyak aulia Allah. Termasuk saat itu kumpul ada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ya kamu salihin. Datang waktu sholat, Habib Abdullah, beliau kan muhajir, orang yang sedang dalam perjalanan sabilillah, bukan orang mukim di situ. Tapi orang yang imam rawatib pun mundur, tak jadi imam. Yang hebat-hebat hatta sekali Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pun tidak mau maju jadi imam. Semua mereka menyuruh Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab maju ke depan jadi imam. Habib Abdullah dengan tawadhu menolak, tidak mau. Tapi orang tetap maksa beliau. Apa kata mereka? Mengatakan, ya Abdullah, tagaddam, kun imam, jadilah kau imam. Apa kata mereka? Li'annaka jauhar wa fi dhahrika jauhar. Waktu itu beliau belum menikah dengan Al-Balfaqih yang jadi uminya Habib Abdullah Habib Ali bin Syahab. Jadi waktu itu, apa kata mereka para salihin yang ahli kasyaf? Mengatakan, kau itu permata, dan di tulang sulbimu, fi dhahrika, di punggungmu tulang ada permata. Li'annaka jauhar wa fi dhahrika jauhar.
baca jadi orang hebat di mana? Ya banyak macam itu. Gawak gawe baik, tak pernah gawat tempat tak baik, tak pernah gawat gawe yang sia-sia. Antum yang masih muda-muda terutama ikhwan, ya hatta yang mungkin kita sudah umur 50, ya Allah alam ke depan ada kemungkinan segala macam. Jangan terlalu banyak persepsi, cuma ya tidak menutup kemungkinan. Mungkin ibadah kita jelas, ibadah kita untuk diri kita jelas. Kedua, kita untuk orang tua kita yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Nah, sikap lagi kalau memang mungkin Allah takdirkan untuk persiapan buat anak keturunan kita. Dibuat untuk ibadah, dibuat untuk taat, dan mereka ikut kemana kita duduk berzikir, melok berzikir, kita duduk dalam ibadah yang kita lakukan taat, mereka pun mendapatkan bagian itu. Bahkan Ba'du Shalihin sengaja memperbanyak amal seperti itu. Nah, ini untuk diri kita, usul furu', usul kepucuk furu'ihim, usulihim wa furu'ihim. Nah, Ba'du Shalihin juga memperbanyak ibadah seperti yang pernah kami sampaikan, li ghairihim, untuk orang lain. Sengaja mereka memperbanyak ibadah, pegang Quran, dipegangnya dengan tangannya, tidak pakai meja, dipegangnya dengan tangannya, dia pandangan dengan pandangan yang ta'zim kepada Al-Quran, dengan niat apa? Setelah baca Quran ini, tangan ini pasti berkah. Dia pengen menyelamani orang-orang yang ada di sekitar yang jauh dari agama, orang fasik katakanlah. Ya, karena dia orang pasar, banyak orang pasar itu yang mungkin lalai. Berharap dengan keberkahan Al-Quran. Keberkahan Al-Quran yang dia pegang, yang Quran yang nyambungnya kepada Rasulullah dan nyambungnya kepada Allah SWT. Mudah-mudahan si rahasia daripada tangan ini nyampe kepada orang-orang yang dituju. Nah, inilah yang dimaksud dengan istilahnya dakwah bil gosat au niyah. Dengan gosat atau niat, dengan sengaja kita memandang wajah solihin ketika duduk di suatu acara, guru kita pandang dengan pandangan mahabbah, ta'zim, dengan niat balik dari sini, keluar dari sini akan kujaga pandanganku untuk tidak memandang ini haramkan Allah. Sampai ke rumah dipandangnya anaknya, dipandangnya istrinya. Bertawassul dengan pandangan ini kepada orang soleh tadi, nyampi kepada anaknya. Dan ini memang ada dalam syariat, bukan sesuatu yang mengada-ada, ya, bukan sesuatu yang mengada-ada. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, dalam satu ungkapan hadis Rasulullah SAW, man safahni aw safah man safahni dakhala jannah. Siapa yang bersalaman dengan aku atau bersalaman dengan orang yang salaman nama aku, kata Nabi, tapi dengan iman, dengan mahabbah, masuk surga, kata Rasulullah. Ada wasilah, ada wasilah. Bahkan wasilah ini sangat luar biasa, ikhwan. Imam Junaid rahimahullah ta'ala, ya, seorang imam azim yang terkenal. Bahkan keagungan beliau sangat luar biasa, sampai iblis pun bisa ditundukkan oleh beliau, ya, bisa dikiuk ke bahasa kita tadi. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Imam Junaid al-Baghdadi, sahibut Taifah dikenal, itu beliau pernah lewat satu pemakaman. Dengan izin Allah mendengar sahibul qabr ini sedang mu'adzab, sedang disiksa, sedang diadab oleh Allah. Sedang diadab oleh Allah. Lalu dia berhenti. Dia bertanya, orang tak tahu. Dia bertanya sama yang bersama beliau, kau bukan siapa ini? Sebutlah nama Fulan bin Fulan. Hal huwa ma'ana, apakah dia itu sama kita, rombongan kita? Ya Syekh lah, orang ini tak kenal majlis, tak kenal sama ulama. Lalu dicarinya lagi, wasilah biar pacak nolong hamba Allah ini. Apakah orang tuanya atau saudara atau keluarganya yang suka hadir bersama kita? Mereka mikir, tak juga, kata mereka, tak juga, tak. Dicari lagi sama beliau. Apalah hubungan dia yang ada sama, apakah dia pernah mungkin masuk ke tempat majlis kita walaupun bukan di saat majlis? Mereka tahu, tangai je bahasa kita. Orang macam ini tak sama sekali, tak noleh, tak terfikir nak dekat ke majlis, ke ulama, ke orang-orang seperti ini, tak ada. Hanya mereka, beliau tanya, kira-kira coba kamu cari, ada tak hubungan dia sama kita? Dipikir oleh kawan-kawan murid-muridnya, ada Syekh, mungkin ini yang bisa. Apa, suatu hari waktu kita berjalan balik dari majlis, naik kendaraan onta kalau salah. Nah, ketika itu engkau dan rombongan sudah berjalan, aku kebetulan di belakang. Bekas kepulan kaki kuda jalan kami tadi, aku saksikan masih ngepul. Nah, dia keluar, kenolak kepulan tadi itu. Kafa, cukuplah. Itu pacak aku jadikan landasan tawassul kepada Allah kalau dia masih ada hubungan. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Attas radhiyallahu anhu. Ahmad bin Muhammad Al-Attas radhiyallahu anhu.
Ada seorang ulama dari Huraidah, Hadramut. Bismillah dakwah ke India. Di India tuh banyak juga orang Muslim, terutama daerah Malibar. Walhasil beliau berdakwah. Beliau mencari tempat yang memang di situ minoritas Muslim. Di situ beliau berdakwah dengan tawakal kepada Allah, i'timad bersandar kepada Allah, tidak mengharap fasilitas dari manusia. Dakati yang nolong di waktu itu. Dengan akhlak, dengan keyakinan, dengan iman, dengan niat untuk mengembarakan, membanggakan hati Rasulullah, untuk menyelamatkan umat manusia dari adab neraka-Nya Allah. Beliau berdakwah, ibadah, dakwah, macam tadilah. Mereka itu ikhwan, orang-orang soleh itu. Sampai zaman kita sekarang, mereka memperbanyak ibadah di rumah. Untuk apa? Membagikan berkahnya ketika mereka kumpul sama jamaah majelisnya. Termasuk dari megang Quran. Diniatkannya. Diniatkan untuk apa? Aku bakal salaman dengan banyak. Aku berharap mudah-mudahan yang tidak baca Quran dapat berkah dari tangan aku. Yang tidak pernah nyentuh Quran dapat berkah Quran dari tangan aku. Jadi wasilah. Jadi wasilah. Subhanallah, Abi Ahmad ini subhanallah, Abi Muhammad bin Ahmad Al-Attas ini berdakwah subhanallah, biiznillah, dengan akhlaknya, dengan keyakinan, dengan muamalah yang cantik, yang indah. Sedikit-sedikit masuk Islam. Daerah-daerah yang begitu banyak kental dengan Hindunya itu masuk Islam, bergeser ini masuk Islam. Bahkan daerah yang bejat, Hindu tapi bejat pun banyak yang masuk Islam. Sampai raja itu kagum dan cinta sama Habib. Kenapa? Dia saksikan orang yang sudah ikut Habib masuk Islam itu tidak ada yang ngaco. Muslim yang baik, yang taat. Tidak lagi ada berantem, mabuk, berzina. Kalau tidak ada berjudian, tidak ada. Muslim yang benar-benar kafah. Jadi raja ini subhanallah cinta, pengen kenal. Datang disambut oleh Muhammad. Raja sultan. Ya, yang mengizinkan dia untuk berdakwah di situ. Kalau raja itu ngomong tidak boleh, tidak baca apa-apa beliau. Subhanallah, begitu ketemu cintanya tambah. Datang lagi besok. Setiap datang salaman. Nyium tangan, salaman, nyium tangan. Tapi subhanallah belum masuk Islam. Tiap hari hampir dia datang nanya, alakah hajat, apa kau punya hajat apa wahai Habib? Dah katanya. Makasih. Apa yang kau ingin itu sudah ditunjuk oleh Tuhan Allah. Kau mau kasihlah, sudah mengizinkan aku masuk ke daerah ini dan banyak rakyatmu masuk Islam, tidak kau cegah. Tambah hari tambah cinta tuh subhanallah. Akhirnya singkat cerita ikhwan rahimahullah, raja ini sakit. Sakit subhanallah. Singkat cerita lagi sampai dia wafat. Pas wafat dia kena dia raja, orang Hindu, dibakar jasadnya. Yang Hindu, raja pula bayangkanlah. Ya, mungkin persepsinya itu lebih hebat lagi itu. Ya, proses pembakaran jenazah tadi. Letakkanlah jenazah, orang nyampe ke kabar tentang bahwasanya raja meninggal. Nangis Habib Muhammad bin Ahmad. Nangis apa? Karena dia tidak sempat masuk sampai itu orang baik itu. Orang baik Habib Muhammad. Tapi qadarullah, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa menjadi hidayat orang yang kau cintai. Allah yang memilih mereka. Sudah dibakar jenazah tadi. Selesai dibakar ikhwan, ya dimbek oleh mereka, dikumpulkannya di debu dari mayit tadi. Subhanallah, begitu api sudah padam, begitu mereka ingin mengumpulkan debu-debu daripada bekas jasad tadi, mereka kaget, terkejut. Kenapa? Mendapatkan ada bagian tubuh dari sang mayit ini tidak terbakar, tidak termakan api. Heboh mereka. Karena logikanya tidak masuk akal ini. Jasad utuh habis, tapi ada satu bagian jasad raja ini tidak termakan api. Diselenkan berita ini, dibakar lagi. Tidak juga terbakar. Ikut-ikutan bagian jasad itu dibakar. Tak juga terbakar, subhanallah. Sampainya heboh. Ada apa ini? Sampailah kabar tentang hal ini, bahwa jasad raja terbakar habis, tersisa ada satu bagian jasad yang tidak termakan oleh api. Sampai Habib Muhammad bin Al-Attas. Bib, ada kabar heboh. Apa tapi itu sultan meninggal? Tahu aku. Dia dibakar, tapi ada keanehan. Apa yang aneh kata beliau? Ketika dibakar jasadnya, seluruh jasad terbakar, tapi ada bagian tubuhnya yang tidak terbakar. Diam Habib Muhammad, senyum. Ada satu bagian tubuhnya yang tidak terbakar. Nah, lalu dibakar lagi, tetap tidak terbakar. Ya. Aku tahu itu, jangan kau sebutkan. Apa? Telapak tangan kanan dia. Tangan kanannya. Oh, Habib tahu dari mana? Aku tahu, itu bagian yang dimuliakan Allah. Kenapa dia tidak termakan api? Karena tiap pagi dia salamanan sama aku. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta ikhwan.
salaman sama orang soleh, sama aulia, sama guru tanpa mahabbah, sekedar baik, ya apa? Kalau pengen dapat share guru kita tuh macam itu ya. Mungkin banyak CB orang soleh di Palembang ini, baik. Mereka yang tipenya model tadi. Malam mereka begadang ibadah, melakukan segala macam. Untuk apa? Diambilnya ilmu dia bagikan lewat lisannya. Tapi sir rahasia Allah kebenaran boleh dibagikan lewat mujalasah seperti ini, munadhar. Juga terconnect. Kita nak datang ke wali, walaupun jangan sebab kita kotor tak berani mangga wali, ya kita macam sakit, pengen diobati ya bawa kotor kudis segala macamnya bawa. Tapi kalau kita baca lebih bagus, lebih cantik, ya kita bersihkan diri kita, siapkan diri kita untuk ngadap mereka dalam keadaan yang indah. Jadi tangan orang kafir tadi ajunya itu tidak terbakar. Kaif wa yahrikun-nar, kata Nabi Muhammad, bagaimana api nak makan tangan yang setiap hari datang bermusafahah dengan aku, yang tiap hari bermusafahah dengan aku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa hakadha ikhwan rahimakumullah. Bahkan kita pernah dengar juga cerita ya, bagaimana hubungan dengan orang soleh itu suatu kenikmatan. Di dunia kita dapatkan, di akhirat kita bakal dapatkan lagi. Nah, di antara juga tadi ya, hubungan dengan Al-Quran. Pernah terjadi, kalau tidak salah ini Imam Junaid juga kalau tidak salah. Jadi ada suatu saat di Baghdad itu terjadi masa pancaklik, kering luar biasa, tidak turun hujan, tidak turun hujan. Sufyan Ats-Tsauri mungkin. Tidak turun hujan panjang lama, sampai hanya orang memutuskan, ulama situ berkumpul dengan masyarakat untuk melakukan sholat istisqa. Begitu mereka sudah kumpul di lapangan, tinggal nunggu beberapa orang-orang tua dan syekh dan juga orang-orang yang dianggap orang tokoh masyarakat di situ atau ulama. Mereka masih duduk. Ada seorang gharib, yaitu pengembara, orang asing lewat. Orang asing lewat, nyingok orang kumpul kami, nanya dia, ada apa nih kumpul kami? Kata orang, kau ni tak tahu, kau ni orang mana? Kau ngeluar apa? Iya, aku ngeluar katanya. Kebetulan aku lewat sini, nyingok kamu kumpul, ada apa nih? Kami ni nak melakukan solat istisqa, minta hujan. Nak minta hujan sama Allah SWT, istisqa. Belum mulai, belum. Masih ada yang kami tunggu beberapa orang. Lalu ini ngomong, siapa pemimpin di antara kami ini? Tunjukkan pagainya. Lalu dia ngomong sama pemimpin tokoh ulama tadi itu. Dia dengan adabnya dia ngomong, boleh tak diizinkan kepada aku? Apa? Sebelum kamu istisqa, aku nak duluan istisqa. Tapi bukan dengan sholat. Aku nak bertawassul sama Allah. Kata orang lain, lajulah. Dia tak nganggu cakap dia. Kau nak bertawassul, lajulah. Lalu depan orang kami dia tawassul dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi ma fi ra'si hadza iskilana baik. Apa makna? Dia ngomong dengan tawassul, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan keberkahan yang ada di kepala aku ini. Dengan keberkahan yang ada di kepala aku ini, turunkanlah hujan. Kaget yang dengar ini, aneh tawassul ini. Subhanallah. Bidegah begitu selesai ditawassul, awan tiba-tiba berjalan, kumpul gelap dan turun hujan. Salam. Hujan deras. Oh, heboh, pegang ini dia. Ini orang besar, ini wali Allah ni. Oh, sampai dianggung kau luar biasa. Dan aku biasa je, aku biasa. Tapi kau tadi bisa mendatangkan hujan dengan izin Allah. Ya bukan karena aku katanya, tapi dengan tawassulku tadi. Ya kau tawassul tu aneh kata orang. Tawassul kau tu aneh. Kau mengatakan tadi, Allahumma inni as'aluka bihaqqi ma fi ra'si hadza iskilana ghaith. Ya Allah, dengan keberkahan, keagungan yang ada di kepala aku ini, turunkanlah hujan. Turunkanlah hujan. Apa yang kau maksud? Apa kalau dia ada hafal Quran? Hafal sekian ribu hadis? Enggak ya kawan. Hanya dia ngomong, aku bertawassul dengan mengatakan ma fi ra'si hadza, dengan mataku ini katanya. Karena kemarin aku melewati daerah di sana, aku ketemu dengan seorang tokoh sufi waliullah besar dan aku memandang kepadanya. Dan ku jaga pandanganku sampai detiknya aku tidak pernah lihat maksiat. Aku yakin keagungan itu wali.
Nah kita ikhwan tiap hari baca Quran. Waktu antum lihat Quran, jago, jangan kotori dengan maksiat. Berkah mata kita. Habis baca Quran, jingoi anak inti lagi tidur kan, jingoi. Baca Quran samping dia, jadi kemotivasi. Anak kita lagi tidur, bini kita lagi tidur, baca. Pegang Quran, pandang Quran. Lalu pandang ke mereka. Pegang dengan tangan kita, walaupun kita biasa, budak majelis. Pegang dada mereka, pegang kepala mereka. Celupkan tangan kita di banyu. Minum ke kanan bini kita. Al-Quran, ikhwan. Al-Quran. Tidak ada yang lebih. Sampai ulama mengatakan satu huruf Al-Quran tidak sebanding dengan beratus jilid kitab yang dibuat oleh ulama. Satu huruf Al-Quran. Makanya ba'dus salihin ta'zim mereka kepada orang hafid Quran tidak berani salaman tanpa wudu. Tahu ini orang hafid Quran, nak salaman tidak punya wudu, tidak berani dia. Ngapa? Quran berjalan ini katanya. Cuma sayang di zaman kita banyak orang hafid Quran tidak sadar dirinya seorang yang dimuliakan Allah dengan Al-Quran. Banyak kan yang apalagi maaf macam kita ni kotor ini. Maaf tu kita ni kotor dengan maksiat. Kalau antum baca Quran susah berat tanya ngapo berat mata. Giliran maaf urusan nyengok dunia tak berat-berat mata. Tapi ketika baca Quran baru 2 lembar mantuk. Afwan ikhwan perlu ditangisi. Kenapa aku macam ini ya Allah? Baca Quran baca. Tapi baru baca suka dengan ya Allah ngantuk. Atau ketika nak baca Quran ada begawian. Sampai tak sempat baca Quran. Afwan tanya, ada hijab apa aku dengan Quran? Apa terlalu kotor mata kita dengan maksiat? Apa terlalu kotor mulut kita dengan ribah, namimah, dusta dan segala sampai seakan Allah tak mengizinkan. La yamashu illal mutahharun. Dia akan mendapatkan keberkahan Quran, sir Quran, ulumul Quran, segala macam adat dari Quran kecuali orang yang sudah mensucikan dirinya. Suci dengan apa? Ya bukan, memang ayat itu tentang wudu. Tapi ulama salaf mengatakan bukan itu. Suci niatnya, baca Quran niatnya baik. Ngapal Quran juga niatnya baik. Segalanya dengan baik, dengan tujuan yang baik. Dan kita baca ikhwan melakukan seperti ini. Sebatas untuk kita. Bahkan kalau antum yakin antum bisa beri hidayah kawan antum yang saat ini sangat jauh dari Allah. Dengan apa tadi? Pandang Quran, baca Quran, pandang wajah solehin, oper transfer, pandang kawan kamu itu. Dengan tawassul kepada Allah, minta keberkahan ini orang soleh. Ya Allah. Ya terlepas orang soleh itu memandang itu suatu kenikmatan yang lebih lagi. Oper salaman, sengaja. Makam solehin seperti itu mereka. Sengaja mereka masuk pasar untuk menjumpai orang-orang yang fasik. Untuk apa? Bersalaman. Itu sering salaman orang-orang soleh kemarin di Ziarah Kubro, Masya Allah, Tabarakallah. Sekarang antum punya tak husnuzon. Kawan antum yang pegang Quran ada yang mungkin sehari 3 juz. Ya, terlepas mereka mungkin naruh di meja. Sebelum antum baca, ya taruh di tangan. Ya tangan kita berkat, tangan yang kotor dengan maksiat bisa rontok dengan Quran yang kita pegang. Terus kita bisa transfer kebaikan-kebaikan tangan ini dengan untuk anak keturunan kita. Ma'asyal ahbab rahimakumullah. Jadi kita ibadah balik tadi mengijakan juga untuk anak keturunan kita. Antum yang masih punya semangat pengen punya anak lagi terutama. Ya. Tulang sulbi antum masih ada budak calon. Banyakkan ibadah, banyakkan baca Quran, banyakkan hal-hal yang baik untuk pembekalan dia. Sehingga tidak mustahil apa yang dikatakan salaf terhadap Abdullah bin Idris bin Syihab tadi, innaka jauhar wa fi dhahrika jauhar. Hakadha ikhwan rahimakumullah. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah. Kita pernah dengar Rasulullah SAW melewati kuburan. Ada 2 kuburan sedang mu'adziban, sedang diadab dengan oleh Allah. Sikap sebab namimah, sikap lagi sebab dia tak benar dalam istinjanya. Ya, istinjanya tak benar. Lalu Rasulullah menyuruh apa? Sahabat metek pelepah kurma, metek pelepah kurma yang masih basah, diletakkan oleh Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Aku berharap selagi pelepahnya belum kering, ya habis belum kering, ini pohon kurma bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan berkat dari itu turun ke bawah untuk ahli kubur. Ini benda mati, ini benda mati.
tasbihnya, zikirnya dia kepada Allah bermanfaat untuk ahli kubur. Mana dengan kita yang manusia, mukmin billah wa rasulillah. Kita baca Quran jelas untuk kita, untuk orang tua kita. Kalau antum memang ada semangat, tidak sesuatu yang buruk, bawa mushaf baca Quran di kubur abah umi kita. Dari jauh ngirim pahala pasti dapat. Tapi ini babnya lain, bab istintar rahmat. Di mana di situ baca Quran, turun rahmat Allah. Kalau kita di sini baca Quran, macam tadi yang sudah kita bahas, banyak Quran kita ni Allah, ya Allah, aku hadiahkan pahala dari bacaan Quran untuk umi, untuk abib, untuk gede, sampai jadi hasanat mereka. Tapi kalau kita baca Quran di kuburan mereka tadi, itu rahmat Allah turun. Masyaallah, bab rahimani rahimakumullah, hafizani hafizakumullah. Nah, yang seperti ini perlu kita hidupkan dalam kehidupan kita, mencari keberkahan. Mencari keberkahan lewat ibadah. Kita bisa mendatangkan keberkahan itu pada diri kita dengan cara yang pertama melindungi diri kita dari segala kelalaian, kemaksiatan. Kedua, perbanyaklah ketaatan tadi. Ingat ikhwan, bacaan antum, bacaan ana tidak sampai kepada Allah kalau kita galak makan haram, makan syubhat. Ya, antum masih ingat dan sering sampai ke cerita tentang yang budak kemasukan jin. Ya, ini banyak cerita, memang rohani nyantai kita ya, suasana nyantai. Ini cerita kami dengar lewat rekaman, tapi suara langsung dari Habib Qadir bin Ahmad As-Segaf. Habib Qadir bin Ahmad As-Segaf, Jeddah, rahimahullah ta'ala. Jadi beliau ceritakan di Wadi Doan. Ini sering kami sampaikan sama antum. Di Wadi Doan itu ada kejadian, ada budak kemasukan jin, budak tanggung. Wah, ngamuk, luar biasa, mengerikan keadaan dia. Kesian dengan dia yang punya badan dimasuk jin tadi itu. Kesian juga keluarganya. Wong berusaha untuk mengeluarkannya deh, dengan cara-cara tradisional, dengan cucikan dengan bawang segala macam barangkali ya. Dengan bacaan-bacaan pun. Tapi subhanallah, jin ini tidak keluar. Jin ini tidak keluar. Sampai putus asa, bingung. Lalu ada orang terkenal dengan sosok seorang solehin yang sudah tua di kampung ujung sebelah sana. Lalu mereka mencobalah kita pakai itu syekh itu, mudah-mudahan masih ada. Itu orang soleh, orang suci. Mudah-mudahan dia bisa bantu mengeluarkan jin ini. Mereka datangi. Begitu mereka datangi, ternyata syekh masih ada, alhamdulillah, sudah tua. Tak pernah bentuk rumah, sudah uzur dia. Datanglah mereka meminta, memelas, memohon, sampai syekh tadi itu kesian. Ya sudah, tapi aku tak pacap jalan jauh. Dipopong, ditandu, digawa. Begitu sampai, ketemulah dengan budak yang masuk jin tadi. Begitu jingoknya oleh syekh tadi. Lalu burung megangi budak tadi yang terikat di kebat, dipegang. Syekh tadi tegak di pojok kepala. Bacakannya ayat Quran. Katakanlah dia bacakan akhir surah Al-Hasyr, law anzalna hadzal Qur'an ala jabal. Macamnya dengan suara mengas-mengas. Asebe lah tu. Lidah juga sudah tak fasih. Tidak fasih, tersengal-sengal. Selesai tiupnya. Subhanallah, teriak kuat budak ni, plus mentu jin itu. Sembuh biiznillah. Sembuh biiznillah. Dibacakan ayat Al-Quran tadi. Sehat, Pak Syekh balik. Sekian lama kemudian, subhanallah, Syekh ini sampai ajalnya wafat, meninggal dunia. Syekh meninggal. Subhanallah, jin ini itu kita baca nyengok dia baca nyengok kita. Tahu sudah yang dia takut di tadi itu meninggal, masuk lagi ke budak tadi. Budak itulah dengan keadaan yang sama. Dia kebingungan, mak mana ini. Mereka langsung spontan macam gitu loh. Oh sudah, panggil saya lagi bejo. Pas panggil saya lagi ngomong, Syekh sudah meninggal. Itu yang lain. Oh, jadi mak mana ini? Hanya sudah, kata orang sikok yang kata kalau dia tua di kampung itu. Sekarang kamu ingat tak waktu dulu waktu Syekh bacakan ayat yang dibacakan kepada budak ini. Ayat apalah itu? Siapa yang hafal? Ada juga budak muda, masya Allah. Seperti ya anak pendidikan. Ternyata sedang hafal Quran. Dia ngomong, kami tahu waktu itu saya baca surah ini, ayat ini, kami akan bacakan, kami mampu katanya. Sudah, pegangi berdua, sikap pucuk ke bawah dengan suara yang masya Allah fasih, dengan lisan yang fasih, tartil, tak tersengal-sengal. Baca ke sikap megang paris, megang kaki. Selesai ini ke bangun, teriak tapi tambah ngamuk. Bukan teriak keluar, nambah ngamuk jin itu. Tidak lagi jinnya.
Apa kata Habib bin Ahmad As-Segaf? Wallahi wa nasihat untuk anak kita macam bukan kalau tapi nilai pahala bukan kita wallahu alam, Allah Maha tahu. Ya, dari niat kita yang berbeda dan juga yang pengaruh lisan kita yang berbeda. Apa kata Habib bin Ahmad As-Segaf? Al-ayah nafsul ayah, walakin lisan tsani. Ayat sama yang dibaca, tapi lidah yang baca berbeda. Yang baca lidahnya beda. Lidah tidak pernah ngomong kotor, tidak pernah riba. Hati-hati nih, sekarang lagi banyak hal-hal yang viral. Tutup telinga antum ya, wah. Jangan melok komentar, jangan melok hatta lewat tulisan sama, hukum lisan tulisan sama. Sibuk dengan Al-Quran. Wallah alangkah buruk antum baca Quran tidak baca banyak, tapi urusan melok iki berita-berita yang aib manusia viralkan oleh manusia kita melok. Alangkah buruknya. Sudah dari kebaikan kita tidak dapat, keburukan kita paling banyak dapat. Hati-hati ikhwan, tulisan itu sama dengan lisan. Riba, namimah. Kita semua tahu hadis Rasulullah SAW. Khamsun fatirna sa'im. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Ini sering sudah disampaikan oleh hadis. Pertama, ghibah. Menghibah. Kemudian kadzib, berdusta. 3, namimah. Kemudian an-nadhar bisyahwat. Lalu yang terakhir, yaminul kadzibah, sumpah palsu. Ingat ikhwan, dari 5 perkara ini 4 gawe lidah, sikok gawe mata, menghibah. Dosa melo-melo lah. Kalau baca ada kejadian apa tentang keburukan vibe di kampung, bahkan jiran tetangga kita punya aib besar, udah tahu kami. Emang tak tahu kan? Orang macam ini jaga Allah nikmat ikhwan. Kami pernah dapat kabar baru juga, kabar yang lagi viral juga. Ustaz, tahu dan apa dia? Dah tahu anak. Oh, sudah ada banyak cerita dia, alhamdulillah. Oh ya, jangan alhamdulillah aku nunggu untuk ni hidup di dusun HP model macam ini. Jadi tidak dapat hal-hal yang langsung osir. Hati-hati. Itu ghibah termasuk menyebarkan keburukan manusia. Lagi bulan puasa ikhwan, sudahlah. Ya, tutup telinga kita, tutup mata kita dari melihat, menyaksikan, memandang dari keburukan manusia. Berlindung kepada Allah, selamatkan aku jangan sampai terjenguk, terdengar apa-apa keburukan dari semua manusia, siapapun makhluk Allah. Berlindung kita. Bukan jadi orang bangga, oh, kamu baru tahu, aku lah paling duluan tahu. Kejadian malam itu aku yang pertama tahu. Wish, bangga dia. Tentang aib manusia, aku paling tahu. Betul aku di depan di rumah dia tuh. Oh itu, bangga dia. Itu yang kamu tahu, terus paru aku tahu gak lo. Kau ini tong sampah tak ada? Tong sampah, aib busuk manusia, kau tahu gak lah? Tong sampah itu, jangan bangga. Kita bangga bersyukur kalau ya Allah, alhamdulillah, karena tak tahu kalau tentang hal ini. Tak paham, tak dengar, tak tahu. Itu yang kita pengen. Tapi kalau tentang kebaikan manusia, tentang muamalah thayyib segala macam, kita tahu lah itu nikmat. Kebaikan manusia, akhlak manusia, cerita-cerita yang baik. Ini tentang keburukan manusia, kita tahu paling tahu. Wah, sana untuk kartu yang tahu kalau wah kartu apa? ATM apa? Tahu kalau aku kartunya. Dia tu memang dari keturunannya ni ancak itu. No, kau. Nah, jadi ikhwan, riba ini macam-macam. Ya, ingat waktu kita kusepas sedikit. Kalau sering sholat di masjid, ya, sholat di masjid, kadang imam ganti-ganti. Ada yang tipe masjid ini kan diganti-ganti, 10 hari ganti lagi, 5 hari ganti, 3 hari ganti. Atau imam isak lain, tarawih lain, witir lah lain. Kadang-kadang kita nih jamaah nih ada panjangnya Ustaz ini yang semalam tuh lama. Yang semalam tuh lama. Ribah ya kawan. Kalau anak lebih demen yang malam sebelumnya. Membanding-banding itu ribah termasuk. Ya sering itu contoh bukuan dikirim tetangga. Kawan sebelah Laksan. Kemarin saya ini tetangga sebelah ini Laksan juga. Makan kita sama bini kita. Ribah bareng-bareng. Oh yang semalam lebih terasa iwanya. Ini caknya banyak sagu. Hei, ribah itu. Ribah iwan, tak boleh. Hati-hati. Ya. Namam, dusta, semua itu bisa. Apapun maksiat ikhwan Allah itu bisa menghancurkan, menghilangkan
ibadah kita. Mari sekali lagi berkahi diri kita masing-masing, berkahi kamar antum, berkahi rumah antum. Bahkan kalau baca mencontoh salah punya target, anak pengen Ramadan ini di bilik anak hatam sekali, tengah rumah sekali, di ruang depan sekali. Dan anak minta kepada Allah, uang tamu ini Allah berkat khatam Quran yang kau baca 30 juz, siapapun masuk dapat cahaya dari keberkahan Al-Quran. Bisa sangat mudah untuk Allah. Itulah yang dilakukan orang soleh. Mereka tidak membuat suatu tempat kecuali untuk keberkahan orang yang termasuk ya dakwah bil ghasad itu antum masuk putus awliya putus solihin berharap dengan keberkahan masuk untuk putus solihin mereka dapat keberkahan. Allah alam. Kebetulan bel kami sudah masang waktu, isyarat dari langit sudah datang ya, rahmat minallah. Doakan banyak musyarat afiat, insyaallah kita bertemu Allah lagi ada di majlis ilmu. Salatlah dengan baik ikhwan, baca Al-Quran dengan baik, jangan sampai kita sio-sio, jangan tertipu oleh setan dengan kita salat ngebut ataupun salat yang malas-malasan. Na'udzubillah, berlindung pada Allah dari riya wa sum'atan, berlindung pula dari Allah pada Allah daripada sifat ujub. Insyaallah taala ikhwan masih panjang waktu ya, masih ada waktu 17 atau 18 hari lagi. Yang masih sampai ini hari 12 antum masih belum capai 3 juz 5 juz, minta maaf. Sedangkan antum bisa baca Quran, stop, jangan lalai kepanjangan, jangan lalai kepanjangan ya kawan, minimal. Dan itu maaf ya, termasuk buruk kalau kita cuma di bulan Ramadan dapat sehari sejuz. Wong yang lancang baca Quran di bulan Ramadan sehari sejuz, sibuk apa? Setengah jam sejuz Quran. Kalau kita startin masih tersisa 23 jam setengah. Potong dengan kita gawin yang sifatnya ibadah, tinggal berapa? Masih banyak. Bangkit ikhwan. Anak khawatir kenapa? Ketika antum hari ini cuma baru 3, 4, 5 juz, sampai ke 15 juz baru nyampe 6 juz, masuk hari 20 baru dapat 11 juz, sudahlah, tak bakal hatam juga. Nah, iblis masuk di situ. Banyak, sudahlah, tak bakal hatam juga. Dan maaf, inilah hidup kita dari tahun ke tahun. Yang maaf yang kami sampaikan, ada orang yang tembus umur 40 ke pojok, tak pernah mengalami hatam Quran. Jadi itulah sifat dia. Tak disiap kenyonan dari awal. Maaf, antum tanya nih pedagang-pedagang, kawan kita yang pedagang minyak wangi, kopiah, sewet, baju koko. 3 bulan 4 bulan yang lalu sudah ngejo kan di mana beli barang paling bagus, paling murah. Tak punya modal, tahan minjem duit. Nyiapkan untuk Ramadan, tapi sayang dia urusan dunia. Nah, kita ngapa tidak siapkan untuk akhirat kita? Tadi Anda sudah sampaikan, jadi kemotivasi untuk banyak baca Quran, luangkan waktu demi anak-anak kita. Demi anak-anak kita, bangun kita, ngomong-ngomong kalau inti bangun sahur, bangunkan aku. Ngapa? Tak aku ada gawi. Allah bini antum lebih cinta bahkan. Nyengok antum baca Quran sampai anak-anak kita lagi tidur. Wah, nikmat. Bahkan ketika dia tidur kita bangun duluan baca Quran. Di bilik kita berkai khataman sama anak kita, bini kita. Kita yang hatam, bini kita mungkin tak hatam kata kita. Nah ini masa lagi seperti, kalau masa seperti lagi musim seperti Quran, kita tidak bisa memperbanyak Quran. Lalu kapan ikhwan? Minta maaf. Ya, salat sunnah perbanyak, mumpung. Gum ya naim la tafutak wa naim. Bangun wahai orang-orang yang tidur, jangan lepas dari kau kekayaan. Ya, harta yang Allah berikan, harta akhirat itu jangan hilang. Innallaha yanzuru ila tanafusikum wa yubahikum malaika. Allah melihat kepada perlombaan kita dalam beribadah dan Allah bangga kita di depan malaikat Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana bi annana karafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbah tawsil wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil hinani wa kullu dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi
وآله وصحبه عداد توشي صحبه والحمد لله في البدع ربنا تقبل منا من كل جميع صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وما عملنا من الخيرات والحسنات ان الله جعلها حسنه مقبوله محبوبه بين يديك بارك لنا فيما بقي من ايام ان شاء الله ادركنا لتقدر وعظم جزمنا تقم استقامه الخاتم في العافيه الى حضره النبي. فاتحه.